Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Ica Suciati dengan NIM 1902242. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi terkait pengertian percobaan atau fogging. Sebelum mempelajari suatu hal, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu arti, definisi, ataupun pengertian dari hal yang akan kita pelajari tersebut. Begitupun ketika kita mempelajari fogging, kita harus tahu terlebih dahulu nih pengertian dari percobaan atau fogging ini. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya tidak dijelaskan ya secara terperinci terkait pengertian dari percobaan atau fogging. Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh terkait fogging adalah pada pasal 53 ayat 1 KUHP yang bersumber dari Memori Van to Lifting yang menyatakan percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang sudah dimulai namun ternyata tidak sampai selesai, ataupun kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan suatu permulaan pelaksanaan. Selain itu, kelompok kami juga mengutip beberapa pendapat para ahli untuk mengetahui sebenarnya apa sih itu fogging. Yang pertama ada menurut John Bramley. Menurutnya, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa keberhasilan dalam mewujudkannya. Yang kedua ada menurut guru besar dari Utrecht bernama Pompe. Beliau menyebutkan percobaan sebagai upaya tanpa keberhasilan. Nah, jika melihat dua pandangan tersebut, percobaan melakukan kejahatan ini dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang undang-undang kategorikan sebagai kejahatan. Namun, tindakan tersebut tidak berhasil diwujudkan atau pewujudannya itu yang ingin dicapai awalnya itu tidak tercapai. Nah, mungkin itu saja pemaparan terkait pengertian fogging dari saya. Selanjutnya akan ada pemaparan yang lebih lanjut dari rekan-rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Darmawan. Saya perwakilan dari kelompok 1 Hukum Pidana. Di sini saya akan melanjutkan pematerian terkait dasar hukum fogging atau percobaan. Mengenai percobaan, melakukan tindak pidana diatur dalam buku 1 tentang aturan umum, bab 4, pasal 53 dan 54 KUHP. Di mana dalam pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dirinya. Selanjutnya pada ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam percobaan dikurangi sepertiga. Selanjutnya dalam ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara maksimal 15 tahun. Selanjutnya di ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Lalu dalam pasal 54 KUHP disebutkan bahwa mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kelompok 1 untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Chandra Yuli yang akan melanjutkan rekan saya membahas mengenai fogging dan naming. Nah, di sini saya akan membahas mengenai percobaan yang dapat dipidana. Nah, percobaan itu dapat disebut dengan fogging ya teman-teman dalam hukum pidana. Nah, percobaan yang bagaimana sih yang dapat dipidana gitu kan? Langsung saja ke pembahasannya. KUHP telah menentukan yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah seseorang yang melakukan percobaan delik kejahatan. Nah, sedangkan dalam pasal 54
KUHP, percobaan terhadap delik pelanggaran itu tidak dipidana. Jadi kalau pelanggaran itu tidak dipidana, namun kalau kejahatanlah yang dapat dipidana begitu. Nah, lalu ada pertanyaan nih pastinya, mengapa percobaan pelanggaran tidak dihukum sedangkan percobaan pidana itu dihukum? Nah, jawabannya adalah tidak dipidananya percobaan melakukan pelanggaran, sebab pada umumnya pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP dipandang sebagai pelanggaran yang bersifat ringan gitu. Jadi katanya tidak perlu dipidana. Menurut Jan Melling, penjelasan tentang pembatasan ancaman pidana hanya pada percobaan melakukan kejahatan dapat dilihat pada kenyataan bahwa dalam hal pelanggaran dikualifikasikan sebagai pidana seiring bersumber pada kebutuhan menata atau menertibkan. Jadi pelanggaran itu dianggap lebih ringan dibandingkan kejahatan, sehingga percobaan yang dapat dipidanakan itu yaitu kejahatan. Nah, karena pelanggaran itu dianggap tidak perlu diancam pidana begitu. Nah, sebenarnya ada juga perbuatan yang tidak dapat dihukum. Contohnya, pertama percobaan menganiaya pada pasal 351 ayat 5 KUHP. Lalu yang kedua ada percobaan penganiayaan binatang pasal 302 ayat 4 KUHP. Dan yang terakhir ada percobaan perang tanding pasal 184 ayat 5 KUHP. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Andriani dengan NIM 1900208 dari kelompok 1 Hukum Pidana yang membahas mengenai materi fogging dan dalneming. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari dalneming. Penyertaan atau dalam bahasa Belanda disebut dalneming merupakan istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seorang dalam melakukan suatu tindakan pidana. Nah, pengertian dari penyertaan atau dalneming ini meliputi semua bentuk turut serta terlibatnya seseorang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindakan pidana. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyertaan berasal dari kata yang memiliki arti ikut serta, mengikuti, turut, dengan, bersama-sama, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, dan juga membarengi. Lalu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat kita simpulkan bahwa penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindakan pidana. Nah, orang yang telah memenuhi segala unsur dalam hukum pidana Indonesia tersebut adalah pelaku dari tindakan pidana. Jadi, pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri. Seringkali, suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku atau dari seseorang yang dapat melakukan kejahatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nurfadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk penyertaan atau dalneming. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan dijelaskan dalam pasal 55 dan 56. Pasal 55 dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, dipidananya sang pembuat atau dader. Di tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Dalam pasal 56, dipidananya sebagai pembantu kejahatan merumuskan sebagai berikut. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan. Kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dari kedua pasal tersebut, dalam tentang ini perlu dijelaskan jika pembuat dalam pengertian dader telah jelas, yaitu pembuat tunggal. Dialah yang melaksanakan tindak pidana secara pribadi. Artinya tidak terdapat orang lain yang terlibat
dan baik wujud objektif maupun secara subjektif. Selain pembuat dalam rumusan pasal 55 ayat 1 yang melaksanakan tindak pidana tidak secara individu, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Apabila kita amati dari sudut pandang perbuatan masing-masing berdiri sendiri, perbuatan tersebut cumalah dipenuhi ketentuan atau faktor tindak pidana. Seluruh ketentuan tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu partisipan hendak, namun oleh rangkaian kejadian perbuatan seluruh partisipan. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan jika yang sama dengan pembuat atau leader tidaklah perbuatan tiap-tiap orang yang ikut serta yang diucap dalam pasal 55 KUHP, melainkan tanggung jawabnya. Tanggung jawab sang pembuat pelaksana, pembuat penyuruh, pembuat anggota, dan pembuat penganjur, yakni sama dengan tanggung jawab pembuat tunggal atau tidak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurdiani dengan NIM 1907763. Saya dari kelompok 1 hukum pidana akan membahas tentang Foxing dan Delnaming, di mana Delnaming itu penyertaan. Saya pribadi akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum Delnaming, di mana orang-orang yang terlibat kerjasama dalam satu mewujudkan suatu tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada, masing-masing itu terjadi suatu erat, suatu hubungan sedemikian rupa di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya. Semuanya mengarah pada satu, ialah terwujudnya tindak pidana, pertanggungjawaban, dan menjatuhkan pidana terhadap mereka. Inilah yang diperlukan ketentuan penyertaan atau Delnaming sebagai telah ditentukan dalam pasal 55, 56, 57, 58, 59, dan 60 KUHP. Tidak cukup dengan ketentuan pasal 338 KUHP saja apabila tidak dibentuk ketentuan penyertaan. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuba Gusti Ralamanda dengan NIM 1909080. Di sini saya dari kelompok 1 hukum pidana akan menjelaskan contoh kasus dari Delnaming. Contoh kasusnya yaitu pemerkosaan yang dimana dua orang memperkosa anak dengan sadar, yang dimana dalam kasus ini termasuk dalam kasus medepleger, orang yang turut melakukan. Dalam artian turut melakukan berarti bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, sedikit harus ada dua orang. Ialah yang melakukan disebut pleger, dan orang yang turut melakukan disebut medepleger. Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan atau pelaksanaan suatu tindak pidana. Ada syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu yang pertama, kerjasama yang disadari antar pelaku atau dalam kata lain suatu kehendak bersama mereka. Dua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, kerjasama secara fisik. Nah, itu merupakan contoh kasus dari Delnaming, yaitu pemerkosaan suatu anak. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.